Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya kembali, Ahmad Daniel dari Ahmad Daniel Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, semoga tetap dalam kondisi tentram hatinya, dan jika sedang menghadapi masalah, semoga segera dapat dibukakan jalan keluar menuju selesainya masalah tersebut. Oke, ini adalah malam hari di mana satu hari berselang setelah peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Dirgahayu RI, semoga jaya selalu negeri dan negaraku. Malam ini saya sedang mengemudikan mobil, sedang OTW dari kantor di UI menuju rumah. Nah, kenapa saya bikin konten gelap-gelap? Karena saya dalam posisi galau akibat pada hari ini adalah sebenarnya sudah genap beberapa pekan saya sudah tidak bikin konten di channel saya ya. Jadi sudah lama saya tidak bikin konten sendiri di channel saya. Saya mulai merasa pada hari malam ini itu merasa kok saya udah menurun produktivitasnya. Tidak ada konten baru setelah lama gitu. Saya merasa oke, saya besok mau bikin konten. Ternyata tidak kunjung saya buat ya kontennya ya. Jadi pada saat sekarang saya nyetir ini juga saya merasa tersentak gitu. Oh, ini nggak bisa dibiarkan deh, karena sesuatu rencana yang ditunda terus menerus gitu, itu tidak akan, pada pengalamannya tidak akan membuat rencana itu akhirnya jadi terrealisasi di kemudian hari, kecuali pada saat tertentu kita melakukan intervensi terhadap rencana kita dan memaksakan diri kita untuk nggak bisa, ini harus saya buat gitu. Rencana ini harus saya realisasikan sekarang juga, nggak bisa saya bilang besok atau besokannya lagi gitu. Oke, terpaksa harus saya sambung lagi. Tadi handphone rekaman sempat terputus karena harus ada flash message yang masuk dari kartu Tri, dan saya tadi sempat membayar parkiran dulu. Oke, saya sambung lagi ya. Saya mau bahas apa juga belum tahu, tapi saya pertama mau menceritakan bahwa sebenarnya saya bukan sedang benar-benar libur membuat konten ya. Mungkin saya ceritakan dulu bahwa saya dan keluarga, istri dan 3 orang anak, sebenarnya setiap orang di keluarga punya channel YouTube. Channel saya bernama Ahmad Daniel Channel, istri bernama Suhaila Channel kalau nggak salah ya, Suhaila Ahmad, atau anak pertama namanya Hunain Channel, anak kedua namanya Aima Channel, anak ketiga namanya Syamil Channel. Jadi kami berlima itu semua masing-masing punya channel gitu, dan bukannya bukannya iseng-iseng dan tidak ada progres. Bahkan kami semua punya subscriber yang bukan dihitung jari ya. Saya sendiri alhamdulillah di detik ini punya 350 lebih subscriber, alhamdulillah. Istri ya ada 7 subscriber. Si Hunain punya sekitar 96 subscriber. Aima punya sekitar 31 subscriber, dan Syamil punya 27 subscriber. Nah, saya dan Hunain itu punya kira-kira 100 video lebih di masing-masing di channel kami ya. Hunain tadi, Karima punya sekitar 20 lebih, dan Syamil juga punya 20 lebih video. Jadi sebenarnya bukan sesuatu proyek iseng-iseng yang gak pernah diteruskan. Nah, kenapa saya bilang
saya ceritakan bahwa saya tidak benar-benar libur bikin konten karena konten anak-anak saya itu masih berlanjut, dimana saya sendiri yang juga memproduksi gitu. Terutama Aima dan terutama Syamil itu punya video yang terus bertambah. Bahkan Syamil itu videonya terus bertambah dalam rate yang cukup cepat ya. 2 hari sekali itu sudah jadi satu video baru. Kalau tidak salah 3 hari yang lalu, bahkan dalam selang waktu malam sampai pagi itu kami syuting 3 buah video gitu. Jadi memang mungkin saya juga jangan terlalu kecewa pada diri saya bahwa saya sudah tidak punya produktivitas seperti beberapa waktu yang lalu. Ya sebenarnya produktivitasnya hanya sedikit teralihkan saja gitu. Saya mungkin tidak dalam kondisi mood yang baik untuk membuat konten di channel saya, tapi tetap dalam kondisi punya semangat yang lumayan tinggi untuk membuatkan konten untuk anak-anak. Dan juga alhamdulillahnya anak-anak itu terutama Syamil adalah pihak yang aktif menagih saya untuk memproduksi konten mereka gitu. Jadi intinya posisi saya tuh saya cuma ingin meluapkan rasa bahwa saya tidak dalam kondisi semangat bikin channel untuk video sendiri, tapi saya juga mengapresiasi diri saya dan anak-anak bahwa kami tetap dalam produktivitas gitu. Oke, itu hal pertama. Hal kedua adalah saya mau sorry, motor lewat kencang. Saya mau nembak dia knalpotnya. Saya dalam kondisi juga mau menganalisa kenapa saya tidak dalam kondisi yang mood membuat membuat video seperti beberapa bulan sebelumnya, dimana saya menargetkan paling nggak satu pekan sekali saya mau membuat konten. Satu pekan sekali saya mau merilis konten atau mempublish konten. Kenapa hal itu terjadi? Karena mungkin saya punya beberapa kesibukan atau aktivitas baru yang itu cukup menyita perhatian dan cognitive load saya ya. Kenapa dua hal ini saya sebut? Karena membuat konten itu adalah sebuah flow yang cukup panjang, dari menemukan ide, lalu merangkai cerita, lalu menyusun naskah, terus menyusun adegan sampai merekamnya. Setelah take juga harus diedit dan di render sampai akhirnya bisa tayang. Nah, itu sebuah proses yang panjang ya, cognitive load-nya panjang, effortnya juga tinggi. Nah, kesibukan yang saya satu lagi yang saya bilang tadi menyita adalah saya sedang menekuni dunia trading kripto juga gitu. Dimana trading kripto adalah hal yang baru buat saya. Saya tidak punya pengalaman sebelumnya seperti beberapa teman yang saya tahu bahwa mereka tuh bukan hal baru di trading. Mereka trading walaupun bukan di kripto, mereka trading di saham. Dan paling nggak sudah tahu gitu apa itu trading, apa itu komoditi yang di trading, terus bagaimana membaca pergerakan harga sehingga bisa memprediksi atau membuat posisi di mana saat ini dan kedepannya saya akan menikmati profit. Nah gitu, itu kan tujuan dari trading ya, dimana dengan modal yang keluar di kemudian hari saat posisinya ditutup, ada modal plus
margin keuntungan yang bisa dipetik gitu. Nah, banyak hal yang harus dipelajari, termasuk membaca. Selain tadi, saya juga harus belajar membaca chart. Chart itu apa? Sorry pada berisik. Chart itu apa? Candlestick itu apa? Terus pattern itu apa? Psikologi market itu apa? Terus profit itu apa? Loss itu apa? Terus risk and reward apa? Itu semua saya secara intensif saya pelajari gitu dalam waktu-waktu belakangan, sehingga itu yang menyita waktu saya, sehingga energi saya lumayan terpakai untuk membuat rangkaian proses pembuatan konten gitu. Satu lagi juga, saya juga sedang merapikan rumah, terutama di pekarangan hidroponik saya yang akhirnya saya putuskan untuk saya bongkar karena intinya saya merasa saya gagal di hidroponik dan saya tidak mau teruskan lagi, sehingga saya bongkar semuanya, dan itu menyita waktu berpekan-pekan dan akhirnya saya udah bongkar gitu. Nah, oke, saya balik lagi, kemungkinan besar saya akan rajin bikin konten lagi, sehingga kalau gitu saya perlu menganalisa ya. Aduh, tidak bisa parkir di sini. Oke, pause dulu videonya. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada kejadian yang membuat saya harus terpaksa menyetop rekaman. Saya kehilangan dompet dan akhirnya ketemu ya. Ternyata jatuh di dekat kursi mobil. Intinya gini, saya tadi menyatakan bahwa saya harus rajin lebih bikin konten. Artinya saya harus mempersiapkan diri dengan lebih baik ya. Despite of terlepas dari beberapa kesibukan yang tadi sudah saya sebutkan, berarti saya sudah harus memulai kembali dengan cara menyiapkan diri. Nah, itu yang paling penting tuh, menyiapkan diri agar proses yang sudah lama terhenti itu bisa berlanjut lagi, bisa dimulai kembali. Nah, salah satunya adalah memaksa diri tadi kan. Pertama tadi sudah terjawab, harus berani memaksakan diri. Kedua, mental kita harus siap ya. Saya harus siap mental bahwa ketika mulai lagi pasti jelek lagi. Nah, itulah yang penyakit yang mungkin saya dan sebagian orang ya ngerasa kalau ketika memulai kembali pasti hasilnya tuh menurun atau jelek dulu gitu. Nah, ketakutan yang sebenarnya orang itu pasti tahu, udah tahu bahwa bakal jelek. Nah, apakah jelek dulunya itu mau dicuekin atau dimasukin ke hati gitu? Kalau dicuekin ya berarti oke, bakal jelek dulu, tapi saya cuekin aja, nggak masalah. Saya akan bikin lagi dan bikin lagi, biarpun jelek saya akan bikin lagi gitu. Nggak akan kecewa juga kalau jelek gitu. Kecuali kalau saya nggak siap mental dan akhirnya kan pasti jelek kan jelek udah malas ya gitu tuh. Itu penyakit orang yang bisa menghambat proses memulai kembali gitu. Jadi tadi ya, pertama adalah harus memaksakan diri, kedua berani jelek, ketiga ketiga tuh harus lebih planning ya. Jangan sampai upaya yang kita udah niatkan terus kita udah berani jelek, kita tuh nggak ngasih planning bahwa saya mau bikin apa 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan dalam waktu berapa lama ya. Kalau itu nggak dibuat, nah walaupun kita sudah menguatkan niat, berani jelek, kalau planning itu nggak ada, maka
apa ya, dalam bawah sadar kita tuh nggak ke-trigger untuk punya apa namanya ya, punya hutang kerjaan. Jadi kita dengan berlalunya hari demi hari yang akan dilalui, nggak akan teringat gitu. Oh iya, saya punya target. Oh iya, harusnya besok bikin gitu. Nah itu tuh nggak bisa kalau kita nggak bikin apa perencanaan atau target. Jadi langkah selanjutnya nanti saya juga harus paling nggak sebut atau daftarkan ya beberapa judul yang mau saya buat. Mungkin bisa 5 judul sampai 10 judul kita catat, lalu dari situ kita coba turunkan beberapa detail seperti persiapan. Misalkan saya mau ambil konten ini di mana dan gimana. Nah, itu kan persiapan ya. Nah, kalau kita sudah mulai masuk ke detail begitu, maka utang pikiran juga akan mulai bertambah dan dorongan untuk membuatnya akan lebih kuat dibandingkan kita cuma berpikir secara umum, hanya memikirkan judul. Dan pada saat kita tidak terlalu, atau kita saat kita beraktivitas lain, kita dalam bawah sadar juga akan cari ide bagaimana mendetailkan hal-hal yang udah direncanakan tadi, sehingga tanpa kita harus sengaja memikirkan dan mendetailkan, nanti itu juga akan kepikiran gitu. Oh, misalkan untuk judul pertama, misalkan judul pertama adalah saya ingin membahas tentang pengalaman trading misalkan gitu. Nah, dari situ aja nanti udah kepikiran, oh berarti saya akan ngomong kira-kira tentang apa yang ditradingkan, lalu kesulitan-kesulitan, terus langsung bisa menunjukkan bahwa nanti ada adegan atau ada shoot di mana saya menunjukkan gambaran apa yang ditradingkan. Nah kayak gitu tuh, itu yang membuat nanti saat kita sudah merencanakan step-step tadi akan lebih mudah untuk mewujudkan proses syutingnya, karena dalam pikiran kita udah ngeset untuk mendetailkan gitu. Nah kira-kira gitu ya. Saya sudah sampai rumah. Mudah-mudahan video yang ini bisa membuat saya menjadi tertrigger atau bisa segera memulai bikin kontennya. Dan mungkin teman-teman yang juga stuck seperti saya juga bisa mengambil apa ya namanya ya, 1-2 hal yang kira-kira bisa menguatkan kalian gitu. Mungkin masalahnya sama dan stuck, nggak tahu harus ngapain. Jadi siapa tahu juga dapat ide dari video ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada diri saya yang udah memaksakan diri. Mudah-mudahan segera direalisasikan. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga sehat selalu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.